Dari 200.000 itu pernah sampai dapatnya 13.000. Ngeri banget. Kok ini omset gila-gilaan, satu outlet itu bisa 500 juta kayak gitu ya. Ngeri pokoknya, kita sampai bener-bener yang hektik banget gitu. Karena kan kita pokoknya ada riuh aja ya. riuh pisan. Nah, tapi uangnya hasilnya tuh nggak ada gitu. Ada yang maki-maki, ada yang menghina, ada yang bilang kita makan uang haram. Nyuruh ganti. Ada yang sampai bilang anak kita haram karena Sampai begitu. Sampai segitunya loh. Karena Sampai segitu itu Itu gara-gara apa dibilang anak haram? Hai teman-teman, sekarang saya lagi ada di tempat usaha salah seorang member Kuliner Mastery, namanya Bu Ayu. Yang akan kita ulik di sini adalah tentang komisi platform online ya, yang makin kesini makin gede aja. Yuk kita masuk ke dalam, kita ngobrol sama Mbak Ayu dan suaminya Mas Abe. tadi Cloud Kitchen itu unik. Saya beruntung menemukan jalan itu duluan. Jadi menyelamatkan kami dari pandemi. Kalau orang lain pada tutup, kalau kita buka lebih dari 10 kita buka cabang. Tahun 2022. Tahun 2022 awal. tuh. Hampir 10 cabangan lebih lah saat itu tuh. Jadi kalau orang lain kan satu brand banyak cabang. Kalau kita beberapa brand kita dijadikan di satu titik kitchen itu. Maju yuk, kita kasih rating dari 1 sampai 10 untuk teras kuning. Berapa ratingnya? 10! Enak. Nah, ini saya udah ketemu Mbak Ayu sama Mas Abe. Ini ownernya dari resto, kalau di sini sekarang di resto Teras Kuring, Live Seafood. Tapi restonya banyak, teman-teman. Ini ada apa? Padang ya, Begadang ya, resto Kapau Begadang. Terus apa lagi? Nasi Padang pagi, siang, malam. Terus apa lagi ya? Pokoknya banyak deh gitu ya. Dan bakso ya, bakso Cirawang Manja itu yang lagi viral juga tuh. Ini sampai ngantri-ngantri, nanti saya kasih lihat videonya ya. Dan ini Mbak Ayu juga kisah hidupnya dan Mas Abe ini menarik menurut saya gitu ya. Jadi ini couple planner ya. Nah hari ini saya mau bahas ini Mbak Ayu, Mas Abe. Ini saya pernah dengar kan, Mas Abe, Mbak Ayu pernah dapat potongan platform online itu sampai dengan 800 juta sebulan gitu ya. Berarti potongannya berapa persen Mas Abe? Kita untuk ikut di platform online ini sudah lama. Sejak tahun 2017-an. Cuman waktu itu ala kadarnya aja. Sedapatnya. Belum tahu trik. Cuman dalam perjalanan waktu, karena kita ada beberapa cabang, sehingga kita kayak di-assign-kan satu account manager dari platform ini. Platform itu ya, kita hampir semua. Oh ada account manager? Ada account manajernya. Tahun berapa itu Mas Abe? Tahun 2018 atau ya 2000, sebelum COVID kita udah punya account manager. COVID, ya. Jadi segala sesuatu tentang penjualan di online itu dia yang merekomendasikan harus ikut ini, harus ikut itu gitu ya. Nah, karena keterbatasan pengetahuan, apa yang direkomendasi itu kita ikut semua. Sampai kita pada titik yang dimana kita tidak terlalu sadar kalau kita tuh super partner atau apapun itu. Yang memang karena tidak teliti sehingga kita ikut semua program yang dijalankan oleh akun platform ini. Jadi kita untuk level yang semua program diikutin. Sehingga semua komisi itu mereka yang atur. Nah, begitu kita tanya, ini kok potongannya besar sekali? Iya Pak, hampir semua akun outlet Bapak itu ikut super gitu ya. Namanya apa ya, setiap platform beda-beda namanya. Itu ada yang 38%. Ada yang sampai 40%. 40%? 40%. 38. Kalau tambah iklan, wah beda lagi. Bisa 60-70 Pak. Bisa 60-70? Betul. Karena itu nggak dapat apa-apa dong? Iya. Oh iya, dari 200.000 itu pernah sampai dapatnya 13.000. Ngeri banget. Dari 200.000 harga di iya, platformnya. Dari 200.000 omset.
yang kita terima tuh cuma 13.000. Berarti potongannya gedean dia dong dapetnya. Karena ya? kebanyakan iklan, kita kebanyakan ikut iklan. Oh. Karena memang dia rekomendasikan yang entah punya modus lain atau apapun itu, tapi memang dengan dia rekomendasikan itu memang transaksi kita jadi besar. Jadi trafficnya banyak. Cuman ya kelemahannya itu. Malah nggak dapat Potongannya apa-apa malah jadi ya. gede. Betul. Oh. Nah terus yang yang dirasain dengan rekomendasi tadi, memang orderan tapi banyak. Banyak. Kalau faktanya memang orderan jadi banyak. Orderan banyak, tapi profitnya malah nggak ada ya. Betul. Bukan hanya profit, boncos. Modal bisa kegerus Modal. juga tuh. Kalau nggak pandai, nah dari situ kita belajar kok. Belajar. Jadi kita mulai hitung-hitung tuh. Oh kalau mau paling tidak kalau kita setting nih, mulai setting mau marginnya segini, harga yang harus kita rumuskan tuh seperti apa gitu. Nah ini berarti buat teman-teman pengusaha kuliner supaya nggak boncos di platform online-nya itu apa aja nih yang harus diperhitungkan? Nah, kalau untuk yang diperhitungkan tuh memang ada beberapa rekomendasi dari mereka seperti harus ikut potongan harga. Harus ikut event-event tertentu, kan kadang dia suka ada aja event apa gitu, lagi ada September ceria atau apa itu kan kita kalau udah super semua pasti harus ikut. Nah biar jangan sampai kena potongan terlalu besar, diseleksi mana yang memang cocok dengan usaha kita, dengan jenis makanan kita, mana yang tidak, sama hitung HPP kita. Jangan sampai promo yang diberikan itu melebihi dari HPP kita sehingga modal kita kegerus. Nah berarti kan nyeting harganya juga harus benar ya? Iya. Berarti nyeting harga itu misalnya gimana? Misalnya harga normal kita di resto misalnya let's say 20.000 lah gitu ya. Nah berarti di platform online-nya supaya nggak boncos harus pasang harga berapa? Kalau rumus saya coach, harga offline dibagi 60%. Harga offline dibagi 60%. Contoh-contoh. Contoh, harga offline-nya 20.000. Ya. Nah, harga online-nya berarti sekitar 33 ribuan. Hmm. Nah, itu tuh dengan 33.000 kita bisa ikutan komisi yang tertinggi, plus kita bisa main di harga coret. Karena algoritma mereka itu kita harus tetap ada harga coretnya. Oh ya, dan ada harga-harga coret juga gitu ya. Nah ini 33.000 bisa bersaing ya, tapi dengan yang lain? Ya ada aja sih coach ya. Ada aja ya. Karena orang yang beli di online food itu mereka kayaknya udah tahu untuk harga. Jadi udah siap bayar lebih lah gitu ya. Tapi ya kita harus sesuaikan dengan kualitas kita. Gitu. Dengan kita pasang 33.000 atau lebih mahal yang signifikan ya, kita harus sesuaikan dengan kualitasnya. Oke. Nah berarti Dan kan satu lagi. Sebenarnya ke pembeli itu mereka tidak terlalu berat. Karena hampir setiap bulan atau hampir setiap saat di random oleh aplikasi ini kirim voucher. Kan kita tiba-tiba dapat voucher ini, padahal kita mungkin jarang belanja atau pernah belanja, tiba-tiba dapat voucher 20.000, 50.000, 10.000. Jadi orang itu membeli ke kita dengan voucher-voucher yang disebar oleh platform itu. Nah, kita direkomendasikan oleh platform untuk orang-orang yang dapat voucher itu belinya ke kita. Nah, jadi benar yang sebenarnya harus hati-hati itu karena yang akan berdampak itu bukan ke customer. Bukan ke customer. Customer kan punya banyak voucher. Ada voucher itu bisa 5, 6, 7. Iya, kadang jejer ya di aplikasi gitu kan. itu jejer. Kita tinggal pencet aja dalam kan. tanda petik harus hitungannya benar tuh kita. Kalau customer mah nggak terlalu ya, karena mereka juga kan kejar-kejaran untuk mencari customer. Nah yang Dengan jadi beban itu justru pelaku bisnisnya. Bisnis itu yang sangat sangat harus hati-hati kita sebagai, apalagi kita UMKM yang mohon maaf kita hitung-hitungannya yang belum terlalu detail gitu ya. Itu kita boncosnya di situ. Kita naikin harga, tapi misalnya nggak ngambil promo-promo atau ngiklan di mereka, nggak akan muncul juga, nggak akan kelihatan sama konsumen gitu. Betul. Oh, nah ini juga
Saya kan dulu pernah dengar nih, Mbak Ayu memang punya beberapa store virtual kitchen ya, virtual kitchen. Ini menarik juga teman-teman. Jadi virtual kitchen itu kan investasinya nggak terlalu besar ya. Enggak. Eh, sekitar 20 jutaan 20-25 itu gitu. udah kita 20-25 juta. udah jalan. Tapi Modal showcase. Tapi omset bisa sampai 500 juta ya. Iya, Nah, tapi kita- profitnya pertanyaannya. Ya, Itu betul. Omset modal 25 juta, profit 500 omset 500 juta, tapi profitnya berapa dari 500 juta itu? Nah itu kok sebenarnya kalau mau cerita sekarang tuh agak menyedihkan karena tapi itu semuanya pelajaran sih. Karena jujur saat itu kita taunya tuh setelah 1 tahun kita evaluasi. Kok ini omset gede. gila-gilaan, satu outlet itu bisa 500 juta kayak gitu ya. Ngeri pokoknya kita sampai bener-bener yang hektik banget gitu. Karena kan kita Pokoknya ada riuh buka- aja ya, riuh riuh. pisan. Nah, Riuh tapi pisan. uangnya hasilnya tuh nggak ada gitu. Nah itu Cash makanya. flow-nya jadi agak Cash flow-nya jadi kesedot sama si Betul. platform online tadi. Dan saya juga pernah dengar kalau yang gede-gede justru ya, yang gede-gede ya apa brand ya saya nggak sebut Nasional merek lah, lah, brand brand internasional nasional, lah ya. brand internasional. Fried chicken internasional itu cuma 5% potongannya gitu. Bener nggak sih Mbak? Yang gede-gede itu karena alasannya udah lama karena Betul, mungkin mereka ada target juga ya sama target ya. Brand-brand besar itu dan katanya sih seperti itu ya karena udah lama mereka kerjasamanya, MOU-nya. Karena dulu memang awal-awal juga tidak, saya ada iya, yang 5%. kita diinformasikan tidak terlalu clear ya, tapi memang account manager kita yang UMKM dengan account manajernya orang Brand brand internasional. internasional itu beda. Beda. Nah, dia cerita sedikit bahwa memang bargaining position mereka akan lebih besar karena kan aplikator ini atau platform online ini kan memang butuh traffic juga. Sedangkan brand itu punya nama dan memang sudah customer-nya sudah banyak. Jadi memang di posisi bargaining mereka tinggi untuk bisa bilang 5%, 10%. Ya, tapi kita tidak tahu ya pastinya mereka ngasih berapa, tapi udah pasti lebih kecil dari komisi brand itu yang internasional itu lebih kecil dari kita. Iya. Harusnya kan justru yang UKM ini ya yang dikasih prosentasenya Disupport, kecil, disupport. disupport. Karena kan jumlahnya pasti lebih banyak. Dan kalau mereka mendapatkan benefit gitu ya dengan di support online pasti makin banyak yang tumbuh. Nah, ini justru yang tumbuh malah nggak dapat apa-apa gitu ya. Nah, ini juga mungkin bisa jadi pertimbangan nih nanti buat teman-teman di platform online. Nah, terus ini Mbak, kiat-kiatnya buat teman-teman yang mau meningkatkan penjualan di platform online gitu ya. Apa yang harus dipersiapkan ya? Akun udah pasti ya. Akun, terus operasionalnya beda nggak sih Mbak? Misalnya ini kan Mbak Ayu ada yang dine in, ada yang take away. Nah ini yang khusus GoFood ada station khususnya nggak gitu? Yang khusus platform online ada station khususnya nggak? Kalau di sini karena nggak terlalu rame banget, nggak khusus. Tapi kalau di outlet lain yang ada khusus yang trafficnya udah tinggi, itu sebaiknya harus ada karena biar tidak lama. Ya. Ada standar ini nggak Pak? Misalnya setiap pemesanan online itu berapa menit ininya targetnya harus sudah sampai ke driver? Tergantung produk ya Coach. Tergantung Karena produk. kalau saya tuh memang punya menunya tuh macem-macem. Ada yang udah siap saji, kayak Padang itu kan siap Padang saji. tuh Padang itu kan cepet ya? 5 menit Padang juga udah. 5 menit ya jadi ya? Jadi kalau si drivernya udah datang. Nah, tapi kalau kayak ini yang by order gini baru dibuat, itu lama, bisa 30 menit. Oh. Nah ini kalau driver ini ada perlakuan khusus nggak? Misalnya kalau saya tuh ada ngasih teh manis ya sama Iya, drivernya. ada. Ya, Karena biasanya mereka- kita kalau yang di teras kuring yang di cabang pertama itu biasanya dikasih karena kan ikan bakar misalnya kan agak lama ya. Nah dia datang menunggu. Ada yang memang driver dia sudah tahu. Jadi dia belum datang, dia masih jauh atau dia pikir kemungkinan akan lama, itu dia telepon. Dia konfirmasi kira-kira berapa menit akan selesai, baru dia datang ambil. Tapi kalau yang memang hanya ngambil di kita saja itu, dia pasti datang dan
kita berikan ya minum gratis. Minum Cuman gratis. memang kiat-kiat untuk biar bisa tidak terlalu dikomplain driver itu di operasional sih coach. Di operasional. Iya. Ah. Lagi contoh misalnya di bakso kita misalnya. Kalau lagi hektik nih, itu memang harus ada orang khusus yang memegang handphone khusus untuk orderan online. Ah. Dan harus ada orang khusus yang membungkus untuk yang take away atau online ini. Jadi nggak jadi Nggak- satu nggak sama jadi satu operasional sama yang yang dine in atau dine in. take away langsung. Karena pasti masalah sih. Ya. Dan untuk yang online ini kan harus lebih teliti. Ketinggalan sambal aja kan jadi rating 1 tuh. Iya. Makanya belum harus. Jadi ini memang lagi. harus didedikasikan satu orang kalau lagi udah rame. Kalau udah mulai rame. Udah mulai rame itu harus didedikasikan sama konfirmasi ke driver Ah, untuk menu-menu yang memang agak lama selesainya. ya. Gitu karena driver ini juga kadang memang dia juga kejar target kan. Iya. Jadi kalau lama dia pasti Agak males nanti. agak males. Agak males Bener. gitu ya. Kita pernah waktu buka pertama Teras Kuring cabang pertama itu bisa dibilang di report oleh driver itu beberapa kali. Sampai Oh, akhirnya- driver bisa report Oh, si dia resto bisa. juga ya? Betul, dia dan resto kita waktu itu di suspense 24 jam. Oh, di suspend. Iya. Jadi nggak bisa terima Nggak orderan. bisa terima orderan. Karena hampir misalnya 10 driver sudah report, lama belum dibuat itu aplikasi pasti akan suspend kita 24 jam. Suspend terus nanti malah nggak dimunculin di aplikasi Iya, ya. Bisa nanti jadi kita gitu ya. banding dulu, kasih alasan-alasan segala macam baru bisa dibuka lagi. Nah, berarti pemilihan menu di GoFood juga harus pemilihan menu-menu yang cepet ya. Betul. Iya. Kalau di Migacuan tuh saya dengar kalau misalnya lebih dari 10 menit si drivernya itu dapat siomay, dapat iya, kompensasi. dapat kompensasi. Itu tergantung. Supaya nggak di mungkin itu supaya akhirnya nggak di-report Nggak sama si di-report. driver ya. Betul, Oh. betul. Jadi ini driver juga ada perannya. Perannya betul. Iya, betul. Jangan sampai si driver ini kesel gitu ya. Akhirnya betul. kita di-report, nanti ujung-ujungnya di-suspend sama aplikasi. Iya. Nah, terus ini, Mbak Ayu, ini saya lihat kan di belakang banyak apa menu-menu buka puasa ini. Iya. Wah, ini dalam rangka Dalam rangka. menyambut puasa ya. Iya, betul. Ini gimana banyak banget begini Mbak Ayu ceritanya. Jadi saya itu kebetulan kalau setiap bulan puasa saya selalu menyediakan aneka takjil. Mm-mm. Jadi saya kolaborasi dengan teman-teman kuliner Masteri juga. Mm-mm. Itu ada yang nyiapin bubur Madura, ada yang nyiapin bubur kampiun. Ini Bu Ida nih ya, Bu Ida Ya, ya. bubur Maduranya Maida, Ah. bubur kampiun. Kalau bubur kampiun kita, nah karena kan kita punya resto Padang, terus ada banyak ada singkong Thailand dan lain-lain. Ah. Ada hampers juga. Kalau hampers buat kue kering. Hampers Lebaran, kue ya. kering cookies. Cookies. Itu Yani jagoan Cookies. semua. Ya, ini Yani dari Cookies. member kuliner mastery juga. Kuliner Masteri ya. Keren deh Ah. kuliner Masteri. Terima kasih banyak Coach sudah mempertemukan kami dengan orang-orang Oh, hebat. ini juga keren nih teman-teman. Jadi Kuliner Masteri ini sangat aktif Ya. dan menginspirasi teman-teman yang lain gitu ya. Nah, ini saya juga mau nanya, ini kisah Mbak Mas Abe, Bu Ayu ini kan menarik gini ya. Ini ngomong-ngomong dulu satu Satu kampus. kampus ya. Ya. Satu kampus. Nah, ceritanya dulu Mbak Ayu itu sempat ke Saudi apa Kuwait sih dulu? Ke Kuwait, Kuwait. Nah, Sama, kita ke Kuwait. Tapi kalau saya ke Kuwaitnya sebagai tenaga informal, pembantu rumah tangga. Sebelum 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 kenal, ketemu. sebelum Belum kenal. Saya di bawah umur malahan, umur 16 tahun saya jadi jadi ART. jadi TKW lah gitu ya. Jadi TKW di Saudi. Nah, ini saya singkat ceritanya nih Mbak Ayu. Yang saya dengar Mbak Ayu pas ke Saudi itu ngelihat yang perawat-perawat, nah dapat gajinya 10 kali lipat Iya, lebih gede. betul, Nah, betul. makanya Mbak Ayu pulang dulu mau sekolah perawat ketemu sama Karena kan saya belum lulus SMA, saya ambil paket C dulu. oh Iya, sambil jadi pembantu juga di Jakarta. Nah, sambil jadi pembantu di Jakarta, sambil ngambil paket C. Setelah itu
langsung Daftar kuliah. daftar kuliah. Daftar kuliah. Ketemu Mas Abe. Yayang. Nah, Yayang ya. Terus abis gitu kok nggak balik lagi ke sana, malah jadi pebisnis gitu. Gimana ceritanya? Iya. Kebetulan memang kayaknya saya waktu ngelihat di sana tuh hanya obsesi saja, terobsesi saja. Oh. Nah, sebenarnya kalau saya itu memang jiwanya sudah dididik mama saya tuh memang sudah diplotin untuk jadi pengusaha sepertinya ya, karena memang dari kecil saya tuh segala sesuatu tuh mama saya tuh selalu bisa jadi uang. Jadi hasil alam tuh nggak ada yang nggak pernah jadi uang. Jadi dia lewat di jalan nemu daun apa pasti selalu bisa jadi dijual. Pokoknya apa aja dijual gitu ya. Nah ini pas banget saya ngelihat nih. Ini berdua ini pas banget. Jadi yang satu tipikalnya Mbak Ayu ini memang pengusahanya yang gaspol. Wah, apa aja pokoknya harus peluang, ide, wah, ambil. Nah, ketemu Mas Abe, nah ini saya ngelihat Mas Abe ini yang tipe ngeremnya. Jadi urusan keuangan yang ngontrol masalah keuangan ini Mas Abe. Jadi cocok nih menurut saya nih. Ini Mas Abe ngerasa gitu nggak? Ini ngegasnya kalau ini Mas Abe remnya. Ya. Iya. Ya, banget sih itu. Jangan dua-duanya ngegas teman-teman ya. Kalau dua-duanya ngegas ya. Bu Ayu memang tipenya yang ngegas. Pokoknya lihat ada peluang langsung ambil. Peluang langsung ambil. Jadi terkadang juga memang harus rem juga. Ya, terkadang dia sudah jalan baru kita rem di tengah. Gitu. Udah terlanjur jalan baru kita bilang oh ini nanti dulu ini kita harus rapikan dulu, jangan buka lagi dulu baru dia berhenti itu. Jangan buka dulu, kalau enggak ada peluang buka lagi, ada peluang buka lagi. Jadi kita beresin operasionalnya dulu, kita running biar bisa lebih lancar dulu, baru kita bisa ekspansi lagi. Ini jangan ngelihat sekarangnya juga. Sekarang kelihatannya enak gitu, punya resto banyak, usaha banyak. Nah, saya pengen tahu nih dulu susahnya gimana. Pasti ya, setiap pengusaha itu pasti punya momen susahnya masing-masing gitu ya. Iya. Jadi dulu di awal-awal jalanin bisnis gitu ya, Bayu ngerasa Mas Abe ini apa ya, titik paling rendahnya tuh gimana sih Mas Abe? Aduh wah kok gini amat ya gitu. Titik paling rendah itu banyak sih. Yang diingat aja. Yang diingat adalah ketika kami memulai usaha pertama di 2010 itu laundry sebenarnya. Dan Bu Ayu memulainya pada tahun 2010 ya. 2010. Nah saya bergabung 2013 setelah pulang dari Kuwait. Jadi saya juga. Oh, itu sempat di Kuwait juga? Iya. Saya itu tahun 2010 wisuda sarjana keperawatan. Terus 2011-nya berangkat jadi tenaga kerja Indonesia. Tenaga perawat di Kuwait. Oh, sama-sama ini, sama-sama TKI. Ya? Waktu bakso saya viral itu kan cerita tentang mantan TKI yang jualan Cirawang. Tembus 13 juta, hampir 14 juta di TikTok, 5,1 juta di IG. Jadi teman-teman dari instansi pemerintah yang BNP 2 TKI dulunya itu, yang ada hashtag kabur aja dulu tuh, kabur aja dulu. Dia itu. Timnya wawancara saya, kayaknya belum ditayang. Ya. Jadi titik terendahnya, balik lagi titik terendahnya itu di mana kita itu benar-benar fight, benar-benar mulai usaha dari nol, yang kita sendiri yang menghandle. Jadi kerja dari jam 7 pagi sampai jam 1 malam, itu bertahun-tahun. 365 hari. 365 hari. Tidak pernah tutup. Nggak pernah tutup. Tidak pernah tutup 365 hari dan kerja jam 7 pagi sampai jam 1 malam setiap hari. Saya lahiran aja kok, saya masih bawa 5 handphone. Saya masih layanin orderan. Itu lahiran di rumah sakit dalam kondisi dibius. Oh, bius bisa megang handphone? Iya. Sebelum dibius. Sama setelah dibius. Masih klien-klien udah terima telepon dari customer. Sampai customer-nya yang ngeri. Mbak, itu kenapa suaranya? Mas lagi dalam kondisi dibius. Mbak, jangan dulu. Jangan dulu. Kasih aja ke karyawannya kan. Itu benar-benar ingat banget tuh. Jadi struggle-nya itu juga sih. Kita memulai bisnis kan belum banyak ilmunya ya. Komplainan laundry itu parah sih. Maksudnya ada yang maki-maki, ada yang menghina, ada yang bilang kita makan uang haram. Nyuruh ganti. Ada yang sampai bilang anak kita haram karena sampai segitunya loh.
Karena Sampai segitu itu Itu sedih. gara-gara apa dibilang? Jadi anak mohon maaf haram ya, ini gitu? agak cerita sedikit. Heeh. Ada orang timur, Indonesia Timur, laundry underwear ke kita. Ya sama baju-baju lah. Nah, salah satu underwearnya tuh hilang. Dan dia kayak punya prinsip lah. Heeh. Jangan sampai ada underwearnya hilang di laundry gitu. Dan dia menganggap itu sesuatu kejadian yang luar biasa. Heeh. Akhirnya dia marah-marah, dia panggil saya ke unit dia, ke tempat tinggal dia. Oh, dia ceramain habis-habisan. Kamu sudah makan uang haram, kamu begini-begini. Uang 35.000 yang saya bayarkan ke laundry kamu, lalu kamu hilangkan catatan saya. Berarti uang yang kau makan itu haram. Uang itu kau pakai untuk beli makan. Nah, makanan itu akan jadi darah dan daging di tubuhmu, terus jadi sperma. Sampai ke Terus situ. kau bikin anak. Heeh. Gitu. Nah, anakmu tuh haram tuh. Kan kacau itu. Itu benar-benar itu momen tersedih tuh. Iya, Sadis jadi itu. jadi sampai ingat apa? sampai sekarang. Sampai sekarang. titik sedihnya itu ya karena komplain-komplain. Komplain-komplain. Kalau Sama perjuangan. kalau soal misalnya, aduh ternyata kok misalnya kebutuhan banyak, terus penghasilan nggak ini. Biasanya kan ada juga orang yang titik ininya Iya, di situ. Kalau kita Ada nggak yang pernah, Mas. bangkrut Kalau gitu kita ya. nggak Kalau pernah. kita orangnya yang dari desa, Ah, kita orang tuanya tani semua, jadi nggak pernah yang ngerasa kekurangan. kekurangan. Udah kurang dari sananya memang. Oh, udah kurang dari sana. Oh, ini Jadi berarti nggak pernah. Kita nggak berarti pernah saya yang lihat kalau gitu Mas Abe Bayu ini memang pengaturan keuangannya. Betul. Tapi justru mungkin yang saya dengar malah seling kecolongan ya. Sering nah, kalau kecolongannya kecolongan. itu kurang pintar. Tahu-tahu di- audit karyawan bisa sampai miliaran, miliaran, duit hilang duit, gitu iya, ya. betul. Itu gimana Mbak? Bisa kok tiba-tiba kecolongan gitu sampai hilang miliaran? Jadi memang itu mungkin kita, mohon maaf ya, cabang agak banyak ya. Nah, jadi kecolongan tuh bukan di resto. Nah, saya cerita dulu nih. Ah. Saya ceritain dulu ya sama teman-teman. Jadi Mbak Ayu dan Mas Abe ini, jadi banyak bisnisnya itu ada di Kalibata, apartemen City. Kalibata City. Jadi mereka ini punya berapa Ada unit laundry, bisnis? Berapa ada unit bisnis? laundry, ada minimarket, Pokoknya unit laundry, supermarket, restoran-restoran tuh di Kalibata Agen City, Aqua dan Gas. agen aqua dan gas. Ya. Itu apa? Mostly punya Bayu sama Mas Abe ya. Di karena sana ya? apartemen itu berdiri tahun 2009, 2010 awal, kita udah di situ sih. Oh, udah di situ. Heeh. Jadi emang kita kayak pelopornya lah. Pelopornya. Semua kebutuhan orang di sana awal-awal dulu kan pasti laundry, makan, aqua dan gas. Itu kita semua hadirkan. Housekeeping, servis AC. Jadi di semua Jasa kalau ke kita. Kalibata City itu teman-teman, ini punya Mbak Ayu, ini punya Mbak Ayu Mas Abe, ini punya Mbak Ayu Mas Abe gitu. Nggak Jadi semua juga lah. dan apa Sedikit. ininya juga banyak ya, apa penghuninya juga banyak banget Ya, di situ. memang situ penghuni. Paling banyak se Asia Asia Tenggara. Tenggara. 13.555 unit, Coach. Tuh, Kalau kali 13.000. 550 Ya berarti orangnya ada Kali sekitar dua aja 26.000 satu 27 kecamatan itu. 27 di ribuan. satu kecamatan. bangunan apa di satu komplek itu orangnya ada sekitar 27.000. 27.000 ya. Ya, jadi Keren, kita keren. bersyukur juga sih, kita berkembang dari situ. Ya, nah, kemudian akhirnya kesini makin diseriusin kulinernya ya. Kuliner yang ini Padang, bakso. Kuliner Cirebon. itu mulai 2013. 2013. 2013. 14. Oh, 13 sebenarnya, makan kedai limau. Ya, ini yang terakhir berarti buka ini ya? Bukan ya, Bakso bakso Cirawang. Manja. Bakso Cirawang Manja juga itu apa heboh Kita banget. sebulan viral 3 banget. cabang itu. Sebulan bisa buka 3 cabang. Gitu ya. Nah, kalau di kuliner ini kesulitannya apa sih, Mas Abe? Mbak Ayu? Nah, itu dia tuh. Setelah kita jalanin, Hah? bahkan sesimpel ya bakso kan kita ada central kitchen ya. Ternyata memang operasional atau mengoperate resto atau rumah makan itu tidak mudah. Karena ada banyak faktor, bukan beli langsung jual ini masalahnya. Iya. Beli barang bahan baku, Ya. diproses dulu, Mm-mm. baru dijual, plus ada afternya, ada waste-nya, reject-nya, Ada spoilnya ya. spoil-nya ya. Jadi memang harus kontrol banget, mulai dari yang beli bahan bakunya, Hmm. produksinya, pengirimannya, Mm-mm.
lalu penjualannya, dan manage spoilnya. Ya. Jadi kalau kita lemah di salah satu rantai ini, udah pasti Ya boncos juga ya. boncos. Iya. Jadi pengalaman kita di Baso kemarin, di bulan-bulan pertama, itu kita lemahnya di penyimpanan malah. Penyimpanan. Kan produksi oke nih. Karena bakso Pengiriman itu kan juga dibikin dalam iya, jumlah banyak dulu kan. Produksi udah oke, pengiriman udah oke, standar semua ya, pakai cool box gitu-gitu ya. Nah, giliran penyimpanannya itu yang kita agak miss. Sekarang sudah mulai lebih rapi. Ya. Dan ini juga apa namanya? Udah mulai nyiapin ini ya. Ini dibikin hampers. Oh, ini hampers yang buat tajil ya? Iya. Tajil ya. Jadi tajil ini modelnya kayak Ini gini. bubur. Ini ada berapa macam? Bubur kampiun. kampiun. Ada 5 Kalau macam. ini bubur Madura. Kalau Kalau yang ini? Ini ada klaper tart. Oh, ini kelapa tart. Ya. Termasuk yang menu-menu tampahnya juga. Iya, menu nasi menu-menu liwet tampah. tampah. Jadi buat sekeluarga. Bisa digunting. Kalau kayaknya. festival untuk takjil kayak gini kita sudah mulai dari tahun 2019. 2019. Ya. Itu pernah Bazar-bazar juga Bazar, sering iya. ya. maksudnya di Resto Teras Kuring juga atau Atau di salah satu rumah makan kami di Kalibata City, kami menyediakan ini. Jadi memang bukan kami yang buat semuanya. Jadi kita Hampir kurasi dulu. 90% ini dari teman-teman semua. dari teman-teman. Ada yang vendor bubur kampiun, ada yang itu singkong Thailand, ada yang kue-kuean. Iya. Nah, ini kita sudah kurasi banyak sehingga ini kita sudah tahu siapa yang paling enak gitu. Iya. Jadi kita emang kalau kita tuh kan terkenal Teras Kuring tuh makanannya enak-enak. Jadi kita kurasi betul-betul. Iya, makanannya Ininya. enak-enak, terus platingnya ya, plating atau display makanannya juga keren-keren. Oh, ini kelapa tart. Biasanya ini rame. Ya. Untuk di Kalibata City apalagi? Oh, Paling rame tuh ini. wah, ini kelapa tart. Ini apa aja enak kayaknya kalau di sini. Apa aja enak. Nanti kita cobain ya. Nanti kita cobain. Nah, terus ini Mbak Ayu juga kan termasuk yang member di komunitas Kuliner Mastery ya udah lama. Berapa tahun ya Mbak Ayu ya dari 3 ya? Kuliner Mastery? Tiga. 3 tahunan ya. Dari awal coach masih berapa itu doang di Bandung kayaknya online. Online, Oh, masih online, nggak ada ya. offline. Belum ratusan kali ya dulu. Belum. Masih belum ratusan. Masih berapa ya? 70 ya? 2000 2022 ya? Iya 2022. Iya. Apa yang dirasakan? Maksudnya seberapa penting sih Mbak Mas Abe ikut komunitas gitu? Komunitas kuliner ya, ini kan Ya. kuliner gitu ya. Kalau bagi saya untuk kita berbisnis, semua bisnis pasti ada ilmunya. Oke? Dan ilmu itu dalam penerapannya itu tidak semuanya sesuai teori gitu. Betul. Jadi awal-awal dulu kita ikut banyak pelatihan, coach. Oh. 2016 lah kita mulai melek tentang ilmu perbisnisan sehingga kita banyak ikut pelatihan. Nah, pelatihan-pelatihan ini tuh rata-rata belajar terus udah Ditinggal suruh gitu terapin aja sendiri. ya. Gitu. Nah, tidak ada komunitas yang memaintain. Nah, jadi pentingnya komunitas yang kita bersyukur sekarang ada di Kuliner Master itu. Jadi setelah kelasnya kita mulai dong praktekin ilmu yang di kelas. Nah, dalam perjalanan tidak semudah itu. Betul. Nah, dalam komunitas itulah kita saling bertanya, saling berdiskusi, pengalaman si A, pengalaman si B, ada yang cerita sehingga kita bisa Tidak harus ngalamin. sehingga kita bisa running bisnis kita dengan tidak terlalu tidak terbata-bata lah. Jadi emang penting banget kita berkomunitas di bisnis, dan di bisnis kuliner ini kami di Kuliner Mastery keren sih. After sales ya, after pelatihannya. Kuliner Master itu after pelatihannya belum pernah ada. Kita udah berapa puluh, nggak puluh lah, banyak lah. Tapi belum ada yang seperti Kuliner Mastery. Dan ini tuh memang saya lihat sosok coachnya. Sosok coach Rangganya. Yang lain juga sebenarnya ada grup-grupnya, tapi nggak pernah Nggak ketemu aktif. kita. Oh, nggak pernah ketemu? Iya, diam-diam aja, tak tahu share Zoom lagi. Share Zoom lagi. Nah, kalau coach kan touching terus, lagi
ke apa? Keliling-keliling bisnis, ada ide apa, posting, semua jadi bahan diskusi. Nah, itu yang beda tuh. Jadi memang dari Coach Rangganya yang touch terus kita membernya. Dan akhirnya juga ya member-member juga saling berbagi juga, termasuk Bu Ayu, Mas Abe juga termasuk apa ya, ngepelit ilmu lah istilahnya gitu ya, sharing apa gitu. Ya, ini makasih juga saya Mbak Ayu, Mas Abe ini Terima banyak kasih. bantu-bantu member juga ya. Banyak yang apa bertanya, ya itu pasti sering dijabrin member juga pasti ya. Banyak Bu Ayu nanya. kayak Bu Ayu ya. Bu Ayu sering tuh. Kalau Mbak Mas Abe di belakang layar ya. Saya tipenya agak beda. Oke, ini untuk teman-teman yang mau mulai bisnis kuliner ya, terutama ini ya mau masuk ke platform online nih sekali lagi, karena ini juga termasuk saya sering minta Mbak Ayu, Mas Abe ini ngisi untuk ngasih tips untuk platform online ya. Ini terakhir Mbak Ayu, Mas Abe, pesan-pesan buat teman-teman yang mau mulai bisnis terus mau masuk platform online, apa yang harus dan jangan dilakukan? Ya. Oke, yang pertama, untuk bisnis online, yang pertama yang harus dilakukan tentu saja manage akunnya dengan baik. Apa itu? Ya jadi kayak kita mempercantik toko offline itu kita. Kayak toko kita. Betul. Gitu ya. Jadi foto makanan. Fotonya makanan harus bagus, deskripsi makanannya jelas, terus program promonya juga harus jelas. Program yang ya intinya kan kita mau menarik customer ya. Jadi program promonya misalnya ada promo dari tanggal 1 sampai tanggal 31 misalnya seperti itu. Jadi yang pertama mempercantik toko online kita. Jadi foto produk juga wajib ya. Wajib itu. Makanya foto produk Mbak Ayu nih keren-keren, bagus-bagus gitu. Dan kita pakai vendor itu dan kita share ke semua teman-teman kuliner misteri. Saat ini banyak banget teman-teman kuliner misteri yang pakai yang foto sama. itu ya. Memang bagus banget sih hasilnya ya. Terus yang kedua, yang pasti ketika ada orderan, sudah mulai masuk orderan, itu benar-benar tadi waktu. Jangan sampai ngecewain driver, jangan sampai ngecewain customer. Jangan sampai driver ngerasa lama nanti di-report, akhirnya kena suspend ya. Oke, terus kualitas masakannya juga. Terus kualitas packaging. Kan kita online ya. Jadi memang packaging kita itu, contoh misalnya kami, ikan bakar tuh di mika yang gede-gede, yang koper, pakai aluminium foil. Begitu. Jadi memang packaging untuk online, packaging sangat penting. Jadi kita tidak mengecewakan customer dan kurir yang mengantar pun tidak ada tumpah di jalan, gitu, kececer di jalan. Itu untuk itu ada SOP-nya sendiri ya berarti ya. Ada standar dan memang tidak semua menu kita yang ada di offline harus dijual di online. Itu penting. Repot nanti. Repot. Jadi kita pilih-pilih aja mana yang kira-kira bisa satset gitu. Jangan terlalu yang lama. Oke. Terus yang jangan dilakukan apa? Sama ada satu hal lagi yang cukup penting juga, penamaan menu, Coach. Oh iya. Penamaan menu. Penamaan menu dan penamaan nama outlet juga. Penamaan. Kalau khususnya untuk di salah satu aplikator itu dia penamaan brand ya. Algoritmanya ketika customer mencari itu yang diketemukan adalah nama outletnya. Nah, ada aplikasi yang lain lagi yang diketemu adalah nama menunya. Outlet nggak terlalu ngaruh. Contoh, kita kan di Teras Kuring ini ada beberapa menu ya. Jadi misalnya nasi goreng by Teras Kuring. Nah, orang cari nasi goreng itu kita di atas tuh. Ada jadi menunya dulu di depan, by resto apa gitu. Gitu. Ya. Ada lagi yang kayaknya beda. Tulis aja Teras Kuring, padahal kita nggak terkenal kan. Tapi orang cari nasi goreng, kita bisa keluar juga. Karena algoritmanya dia beda. Oh, jadi setiap platform tuh algoritmanya harus kita cari tahu. Itu nanyanya berarti ke orang AM-nya? Oh enggak, kebiasaan aja. Kebiasaan aja ya? Biasa lihat aja. Oke. Terus yang jangan dilakukan kalau jangan dilakukan. Nah, ini agak tricky nih. Biasanya untuk mempercepat rating dan lain-lain itu mohon maaf ada yang mengakali gitu ya. Itu nggak boleh. Jangan ngakal-ngakalin rating ya. Jangan diakali.
nanti di ban. Oke, jadi caranya yaitu benar-benar order murni walaupun keluarga kita yang beli. Oh, jadi betul-betul order ya? Betul-betul order. Jadi misalnya, ya ini kita cerita aja ya, trik yang jalur benernya ya. Iya, iya, iya. Kita kasih OVO ke teman kita. Ah. Jadi ini bagian dari biaya marketing. Iya, iya, iya. Tolong order nasi goreng di Teras Kuring. OVO-nya udah saya isi ya. Jadi memang dia lagi lapar, terus dia memang beneran order nasi goreng yang dimana biayanya kita yang support. Oh. Kan keluarga, Jadi Pak anggap Adek, itu biaya promosi biaya lah ya. promosi. Nah itu kami sudah lakukan dari awal tuh. Oh, Jadi yang nggak boleh hampir- itu yang fiktif-fiktif gitu yang ya. fiktif-fiktif tuh. Gitu. Jadi dari awal tuh karyawan kita kasih Pak. Oh. Nah, walaupun belinya cuma nasi goreng atau ayam bakar yang murah, tapi beneran beli. Sama kayak strateginya coach kan bagiin voucher gratis. Nah, Iya. kita cuman kalau di Bagiin. aplikasi kan nggak bisa Nggak gratis. bisa. Jadi caranya kita kasih Heeh. OVO-nya, OVO kita atau- OVO-nya diisiin, Ah. nanti suruh mereka pesan. Atau GoPay-nya diisiin, Iya, iya, nanti iya. mereka pesan. Oh, Biasanya menu yang murah-murah saja. ya. Nah, ini apa strategi Strategi. jualan di platform online ya. Iya. Apa yang harus dilakukan dan apa yang jangan dilakukan. Oke Mbak Ayu, Mas Abe, terima kasih banyak. Thank you. Semoga banyak manfaatnya buat teman-teman ini, terutama yang mau mulai berbisnis kuliner ya dan mengandalkan platform online. Hati-hati juga. Di sini jangan sampai malah jadi boncos ya. Semoga tadi apa yang disampaikan Mas Abe, Mbak Ayu bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua. Sampai jumpa lagi di konten-konten berikutnya. Saya, Mbak Ayu, Mas Abe, pamit undur diri. Selalu bersama Kuliner Mastery, kuliner Indonesia Mendunia.